Hari pertama PSBB, sosialisasi dilakukan petugas pos perbatasan. Para petugas pada pintu masuk perbatasan Kota Ambon dengan wilayah Maluku Tengah pada hari pertama pemberlakuan PSBB di Kota Ambon hanya memberikan himbauan dan sosialisasi ke warga dari luar kota untuk serta menunjukkan identitas diri dan surat kesehatan sebelum nantinya diberlakukan penindakan pada hari Rabu 24 Juni oleh petugas yang berjaga pada pos-pos perbatasan menuju Kota Ambon. Pantauan tim DMS Media Group pada pos perbatasan di Negeri Paso, Senin 22 Juni, terlihat petugas gabungan yang terdiri dari anggota TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, dan Kesehatan yang bertugas mengatur jalur masuk warga dari luar Kota Ambon. Warga yang menggunakan jasa angkutan umum, baik roda 2 maupun roda 4, diperiksa oleh petugas. Para petugas memeriksa setiap warga yang melintas untuk menunjukkan kartu identitas diri dan juga kartu kesehatan. Banyak warga juga yang terlihat belum memiliki kartu kesehatan, akan tetapi petugas mengimbau dan memberikan sosialisasi ke warga yang belum memiliki surat kesehatan agar segera dibuat. Koordinator Posko PSBB Negeri Paso Larier, David Pasal, saat diwawancarai menjelaskan hari pertama dan kedua pemberlakuan PSBB di Kota Ambon, posko perbatasan ini belum mengambil tindakan kepada warga yang melanggar. Petugas hanya memberikan sosialisasi. Penindakan akan dilakukan pada hari ketiga pemberlakuan PSBB di Kota Ambon oleh petugas yang berjaga pada posko perbatasan di Negeri Paso ini, dan para pelanggar akan ditindak sesuai dengan peraturan Wali Kota nomor 18 tahun 2020. Untuk itu Pasal mengatakan jika nantinya ditemukan ada pelanggaran setelah 2 hari dilakukan sosialisasi ini, maka petugas akan melakukan tindakan persuasif tetapi tegas untuk warga yang melanggar dengan tidak diizinkan masuk ke wilayah Kota Ambon serta sanksi administratif bahkan sanksi pidana sesuai penerapan aturan Perwali. Hari pertama itu kita belum ada tindakan karena ini kelanjutan daripada PKM. Yang mana harus halal dipersiapkan itu kartu tanda pengenal. Yang kedua itu surat keterangan sehat. Dan yang ketiga itu surat izin perjalanan dari pemerintah negeri setempat. Kalau hari pertama ini kita masih mensosialisasikan. Hari kedua juga kita masih mensosialisasikan. Hari ketiga itu sudah ada penindakan. Namanya aturan sudah jalan. Posko yang mulai beroperasi dari jam 6.00 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Timur ini terlihat sibuk dengan aktivitas petugas karena ini merupakan jalur utama pintu masuk warga dari 3 kabupaten di Maluku. Oleh karena itu Pasal menghimbau kepada warga masyarakat yang akan menuju ke Kota Ambon untuk mengikuti aturan serta melengkapi semua administrasi perjalanan sehingga tidak dikembalikan dan terkena sanksi administratif yang sesuai Perwali nomor 18 tahun 2020.